mungkin saya membahas perihal orang-orang yang memang terafiliasi dengan PT Harsen karena memang mereka adalah pengurus atau pemilik saham, gitu ya. Ini kalau kita lihat, teman-teman, PT Harsen, gitu ya, ada beberapa nama yang paling tidak muncul kalau kita menelusuri akte perusahaannya, gitu ya. Ada nama Herman Sunario, Haryo Seno, Runi Adianti yang juga pasangan suami istri, gitu ya, Haryo Seno dan Runi Adianti. Ada juga Iskandar Purnomo Hadi dan Sofia Koswara, gitu ya. Memang nama-nama ini tidak kami temukan semuanya melalui akte perusahaan. Ada nama-nama yang juga muncul kalau kita menelusuri lewat pemberitaan di media, gitu ya. Saya rasa majalah Tempo juga pernah mengulas mengenai nama-nama itu, gitu ya, di edisi 2 minggu lalu kalau saya tidak keliru. Nah, dari sini kita juga bisa melihat sebetulnya PT Harsen, orang-orang yang terafiliasi dengan PT Harsen punya jejaring bisnis di perusahaan-perusahaan lain, gitu ya. Saya mau menyoroti salah satu nama yang diantaranya adalah Sofia Koswara, gitu ya. Memang nama Sofia tidak tertera dalam akte, tapi dalam berbagai sumber dia disebutkan sebagai wakil presiden PT Harsen Laboratories, dan nampaknya dia punya peran sentral dalam dalam menjalin relasi dengan berbagai pihak, gitu ya. Sofia punya keterkaitan dengan frontline COVID-19 critical care, gitu ya. Dia juga punya jabatan di situ, dan salah satu anggota FLCCC, gitu ya, itu adalah Budi Antariksa. Dia tim uji klinis ivermectin dan juga dokter kepresidenan, gitu ya. Dan Sofia juga punya keterkaitan dengan perusahaan bernama PT Nurpay Perkasa. Dia tercatat sebagai direkturnya, gitu ya, dan sebagai pemilik saham juga. Dan di sini kita bisa melihat keterkaitan PT Nurpay dengan kepala staf presiden Muldoko, gitu ya. Salah satu pemilik saham PT Nurpay Perkasa selain Sofia Koswara adalah Juanina Rahman, dan dia diketahui sebagai anak dari Muldoko, gitu ya, sebagai kepala staf presiden. Dia menjadi pemegang saham mayoritas, Juanina, gitu ya. Dan dia juga diketahui sebagai tenaga khusus di kantor staf presiden, tenaga khusus atau tenaga ahli, gitu ya. Dan memang terlihat sepertinya ya ini anaknya, tapi keterkaitan Sofia dan Muldoko juga terlihat dalam beberapa kesempatan, diantaranya adalah ketika PT Nurpay Perkasa bekerja sama dengan Himpunan Kerukunan Tani Indonesia dalam hal ekspor beras, gitu ya. Dan dalam kesempatan itu Muldoko yang juga merupakan ketua umum dari Himpunan Kerukunan Tani Indonesia berjumpa, gitu ya, dengan Sofia Koswara, begitu. Jadi dari situ kita bisa melihat sebetulnya keterkaitan antara Sofia Koswara dan juga Muldoko, begitu ya, sebagai kepala staf presiden. Nah, di luar keterkaitan Sofia dan juga Muldoko, ada hal lain yang ingin kami soroti juga, yaitu kaitannya dengan partai politik. Dalam hal ini adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, gitu ya. Keterkaitannya adalah pertama, ada nama Rio Christian Utomo, gitu ya. Rio Christian Utomo, dia memang seperti Sofia Koswara tidak tercatat namanya dalam akta perusahaannya PT Harsen Laboratories, tapi dalam berbagai pemberitaan dia diketahui sebagai direktur pemasaran ataupun direktur marketing dari PT Harsen Laboratories, gitu ya. Namun ketika polemik ivermectin muncul di bulan Juni lalu, nama Rio sempat ditampik sebagai pengurus PT Harsen Laboratories, gitu ya. Apa yang dia ucapkan di media tidak dianggap sebagai pernyataan resmi PT Harsen Laboratories. Nah, tentu ini juga menimbulkan pertanyaan, gitu ya, kenapa
PT Harsen harus repot-repot untuk mengklarifikasi Rio bukanlah bagian dari perusahaan mereka, gitu ya. Nah, setelah kami telusuri, ternyata Rio Christian Utomo adalah anak kandung dari Ripka Ciptaning, politisi PDIP, anggota DPR RI, yang namanya sempat menjadi kontroversi ketika itu dia di Komisi Kesehatan, gitu ya, di DPR-nya, dan dia menolak vaksin hingga akhirnya dia dipindah ke Komisi Energi. Keterkaitannya tidak hanya terlihat melalui Rio, gitu ya, antara PT Harsen Laboratories dengan Ripka ataupun PDIP. Kami menemukan salah satu video amatir yang menunjukkan begitu bahwa Ripka selaku ketua Baguna PDIP menerima bantuan dari PT Harsen berupa sembako dan alat medis, begitu ya. Kalau saya tidak keliru, alat medisnya adalah face shield, gitu ya. Nah, tentu ini juga jadi menimbulkan pertanyaan, begitu. Bagaimana sebetulnya peran Ripka secara lebih jauh dalam hal ivermectin, gitu ya, dan lebih besar lagi, apakah ada peran Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di situ, begitu ya? Apakah Ripka berjalan untuk kepentingan parpol atau memang untuk kepentingan dirinya sendiri? Namun bagaimanapun itu, Ripka tetaplah tercatat sebagai anggota PDIP, gitu ya, dan dia punya jabatan di situ, sehingga apapun yang dia lakukan tidak bisa dilepaskan dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan.